Halo teman-teman semua, kalian pernah dengar nggak sih tentang keputihan? Nah, sebenarnya informasi yang simpang siur di masyarakat itu fakta atau cuma mitos ya? Yuk simak terus video ini. Semua keputihan adalah tanda infeksi. Ini mitos ya, karena faktanya tidak semua keputihan itu menandakan infeksi, di mana keputihan merupakan cairan alami yang diproduksi tubuh untuk menjaga kelembapan dan kebersihan vagina, bisa berwarna bening ataupun putih. Keputihan selalu terjadi karena kebersihan yang buruk. Ini mitos ya teman-teman, karena faktanya keputihan tidak selalu terjadi karena kebersihan yang buruk. Bahkan kebersihan yang berlebihan seperti menggunakan pembersih vagina malah bisa menyebabkan masalah kesehatan loh, seperti mengganggu keseimbangan flora normal vagina dan justru malah meningkatkan risiko infeksi. Keputihan berbau selalu menandakan infeksi. Ini mitos juga ya, karena faktanya bau ringan pada keputihan dapat menjadi hal yang normal. Namun, perlu diwaspadai jika keputihan berbau tajam, amis, atau tidak sedap, dan mungkin disertai dengan perubahan warna atau gejala lain seperti gatal, nyeri, panas, ataupun kemerahan. Keputihan yang normal selalu sama setiap hari. Ini mitos juga ya, karena faktanya keputihan bisa berubah secara alami selama siklus menstruasi. Misalnya, selama masa subur, keputihan mungkin lebih banyak, lebih elastis, dan jernih seperti putih telur mentah. Sedangkan sebelum menstruasi, keputihan bisa lebih tebal dan berwarna putih. Wah, ternyata banyak ya mitos yang beredar. Biar nggak salah lagi, yuk kita bahas tentang keputihan lebih dalam. Apa sih keputihan itu? Keputihan adalah keluarnya cairan dari vagina yang merupakan bagian normal dari siklus reproduksi wanita. Namun, ada beberapa kondisi nih yang perlu diwaspadai ketika keputihan menunjukkan tanda-tanda tertentu. Bagaimana ya warna keputihan yang normal itu? Nah, keputihan yang normal biasanya berwarna bening seperti putih telur, tidak berbau, tidak gatal, tidak perih, dan juga tidak ada kemerahan ataupun bengkak. Keputihan normal juga bisa berwarna putih jernih, namun tanpa disertai adanya gumpalan ya. Nah, hal ini bisa terjadi akibat seseorang sedang masa subur atau sedang hamil dan menggunakan kontrasepsi hormonal. Lalu, keputihan yang tidak normal itu seperti apa ya? Pertama, infeksi bakterial vaginosis, warna putih abu-abu dan disertai bau amis terutama setelah berhubungan suami istri. Kedua, infeksi bakteri seperti chlamydia atau gonore, keputihan berwarna kuning dan disertai dengan nyeri saat buang air kecil. Ketiga, infeksi menular seksual trichomoniasis, warna kuning kehijauan, berbusa, dan disertai dengan bau busuk. Keempat, tanda keganasan seperti kanker rahim atau serviks, warna merah kecoklatan berupa flek atau spotting, apalagi disertai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur dan ada perdarahan abnormal. Kelima, infeksi jamur, warna putih tebal dan bergumpal seperti susu basi atau keju, kadang disertai dengan gatal dan nyeri saat berhubungan seksual. Wah, kalau seperti itu bahaya nggak sih? Terus apa ya yang harus kita lakukan? Nah, oleh karena itu, jika ada tanda-tanda seperti warna keputihan tidak normal, berbau, menggumpal, dan mungkin disertai dengan rasa gatal, nyeri, panas, ataupun ada kemerahan dan perdarahan, maka segera periksa ya ke dokter agar mendapat penanganan lebih lanjut. Karena keputihan yang terlalu lama dan tidak normal, jika dibiarkan bisa menyebabkan komplikasi loh, di mana bakteri yang ada di vagina dapat masuk ke rongga rahim, kemudian ke saluran indung telur, bahkan ke dalam rongga panggul, sehingga bisa menyebabkan infertilitas. Pencegahan yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan menjaga kebersihan alat kelamin dengan membasuh dari depan ke belakang setiap habis buang air kecil, menjaga kebersihan pakaian dalam dengan mencuci bersih dan tidak lembab, dan sering mengganti pakaian dalam 2-3 kali per hari, tidak bertukar handuk dengan orang lain, menghindari pakaian ketat, dan juga menghindari penggunaan produk kewanitaan seperti sabun pembersih kewanitaan ataupun parfum. Selain itu, teman-teman juga bisa mencuci tangan sebelum mencuci alat kelamin dan sering mengganti pembalut minimal 3-4 kali per hari. Dan untuk pasangan yang sudah menikah, disarankan untuk menggunakan kondom ketika dicurigai adanya keputihan yang tidak normal pada pasangannya. Semoga informasinya bermanfaat ya. Sampai jumpa teman-teman.